warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel Alika Rahma. Di video kali ini aku Anissa mau membacakan cerita yang banyak sekali. Mau tahu ceritanya? Yuk tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like dan subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar aku semangat. Enjoy! Hai. Cerita yang pertama adalah sepeda baru Alif. Yuk kita baca. Alif melihat kawan-kawannya sedang asik bermain sepeda. Salah seorang temannya mengajak Alif bermain. Alif, ayo kita main sepeda. Alif sebenarnya ingin bermain sepeda juga, tetapi tidak punya sepeda. Alif ingin bermain sepeda seperti teman-temannya. Alif masuk ke rumah. Ibunya sedang membaca buku di teras rumah. Melihat wajah Alif yang murung, ibu bertanya, "Kenapa murung, Alif?" Bu, Alif ingin membeli sepeda," kata Alif. "Ya sayang, kalau uangnya sudah cukup nanti ibu belikan." Alif masuk ke kamarnya dan melihat celengan ayam miliknya. Ia bergumam, "Aku harus menabung agar dapat membeli sepeda baru." Semenjak itu, Alif rajin menabung. Ia tidak menghabiskan uang jajan setiap hari. Alif menyisihkan sebagian uang jajannya untuk ditabung. Semakin hari celengan Alif semakin penuh. Ia pun memecahkan celengan yang sudah penuh uang. Dari celengan diserahkan kepada ibunya untuk dibelikan sepeda baru. "Bu, Alif mau beli sepeda, ini uangnya dari celengan," kata Alif. "Baiklah nak, kalau uangnya masih kurang, ibu bantu kamu. Memang anak yang baik," kata ibu. Setelah berusaha menabung dari uang jajannya, akhirnya Alif dapat membeli sepeda baru. Alif merasa senang memiliki sepeda baru. "Ini sepeda barumu, Nah. Berkat rajin menabung, kamu bisa membeli sepeda keinginanmu," kata ibu. "Ya Bu, walaupun sudah punya sepeda baru, Alif akan tetap rajin menabung," kata Alif. Selesai. Nah, kita lanjut ke kisah paket dari Tokyo. Yuk kita mulai. Sekolah selalu mengadakan perayaan kenaikan kelas setiap tahun. Rini yang kini duduk di kelas 3 juga ingin turut merayakan acara tersebut. Dalam acara tersebut, siswa hanya saja Rini masih bingung harus mengikuti perlombaan yang mana. Rini tidak mengikuti sama sekali perlombaan di sekolah. Mengikuti lomba puisi tidak mungkin karena Rini tidak mahir membaca puisi. Mengikuti lomba menyanyi juga tidak mungkin karena Rini tidak hobi bernyanyi. Hanya satu lomba lagi yang tersisa, yaitu lomba peragaan busana. Pelaksanaan perlombaan tinggal 2 hari lagi. Rini masih belum mendaftarkan diri. Hari itu adalah kesempatan terakhir pendaftaran. Sebelum berangkat sekolah, ibu memberikan sesuatu kepada Rini berupa paket dari Jepang. Rini mendapat hadiah dari bibinya. "Rin, ini kirimin buat kamu dari bibimu di Tokyo. Bukalah," kata ibu. Rini membuka paket tersebut dengan hati penasaran apa gerangan isi paket tersebut di dalamnya. Ternyata sebuah baju kimono untuk anak-anak. Baju itu terlihat sangat indah. Rini yang merasa senang langsung mencoba memakainya. Ibu membantu Rini memakai kimono tersebut. "Bu, gimana kalau Rini ikut lomba peragaan busana aja di sekolah?" kata Rini. "Ya, coba saja, baju ini bagus, kamu dapat mengenakannya untuk lomba di sekolah," jawab ibu. Rini dan teman-temannya menantikan saat diumumkan hasil perlombaan. Rini sangat gembira karena menjadi juara lomba peragaan busana. Ia tidak menyangka akan menjadi juara. Allah memberikan kejutan yang indah dengan hadiah yang indah. Kimono hadiah dari bibinya di Jepang membuat Rini jadi juara. Selesai. Lanjut ya guys. Kita lanjut ke undangan dari Irsyad. Nah, ini kita mulai. Faisal merasa kecewa terhadap Irsyad karena tidak menghadiri undangan tasyakuran di rumahnya. Padahal Irsyad adalah teman sebangkunya. Irsyad beralasan karena sibuk, walaupun sebetulnya ia hanya malas menghadiri undangan. Semua teman di kelas tahu kalau Irsyad memang tidak pernah mau menghadiri undangan. Ia malas dan menganggap undangan hanya untuk makan. Irsyad lebih memilih bermain games atau bersepeda. Suatu hari, Irsyad membagikan undangan perayaan ulang tahunnya. Semua teman di kelas mendapat undangan. Irsyad berpesan agar semua teman-temannya dapat hadir di pestanya tepat waktu.
Pesta ulang tahun Irsyad dirayakan dengan besar-besaran. Selain teman sekolah, guru-gurunya pun diundang. Keluarga Irsyad sengaja merayakan agar Irsyad merasa senang. Pada waktu yang telah ditentukan, teman-temannya belum juga hadir. Irsyad menjadi cemas. Dia khawatir acaranya tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Irsyad menangis dan kecewa karena teman-temannya belum juga hadir. Ia berpikir kenapa teman-temannya tega tidak mau menghadiri undangannya. Apa alasan teman-teman tidak dapat hadir? Irsyad sedih karena undangannya tidak dihadiri teman-temannya. Ketika Irsyad sedang menangis, tiba-tiba teman sekelasnya datang. Irsyad merasa kaget. Rupanya teman-temannya sudah merencanakan untuk hadir telat. Mereka mau memberi pelajaran kepada Irsyad bahwa jika undangan kita tidak dihadiri, maka kita akan merasa sedih dan kecewa. Irsyad meminta maaf kepada teman-temannya. Ia berjanji akan berusaha menghadiri undangan. Ia menyesal selalu menyepelekan undangan dari teman-temannya. Teman-temannya merasa senang setelah Irsyad sadar. Acara pun berlangsung dengan meriah. Irsyad berterima kasih kepada teman-temannya. Alhamdulillah selesai, guys. Ayo kita lanjut. Kita lanjut ke indahnya memaafkan. Al-Hasalan adalah insan suci yang tidak mudah marah. Ia adalah salah seorang cucu Rasulullah. Al-Hasan memiliki kemiripan dalam rupa dan perbuatan dengan Rasulullah alaihi wasallam. Wajahnya memancarkan cahaya dari pribadinya yang mulia. Kadang kalau orang-orang berbuat kasar, terutama yang tidak mengenalnya, sifat bantuan Al-Hasan membuat orang yang berbuat kasar terhadapnya merasa malu. Bahkan banyak orang yang perilakunya menjadi baik setelah melihat kesempurnaan Al-Hasan. Suatu hari saat sarapan, seorang pelayan dengan tidak sengaja menumpahkan semangkuk sup pada Al-Hasan. Pelayan tersebut sangat ketakutan. Pelayan tersebut berpikir bahwa Al-Hasan akan marah dan menghukumnya. Al-Hasan tidak marah. Beliau tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya memaafkan pelayan tersebut. Rame-rame ya ceritanya. Ya udah yuk kita lanjut aja. Ini berjudul Kasih Sayang Kaum Ansar. Kita mulai. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah SWT. Adalah satu tugasnya, yaitu berdakwah mengingatkan umatnya agar menuju jalan Allah. Pribadi Rasulullah SAW yang mulia membuat orang-orang tertarik dan menyatakan diri masuk Islam. Perjuangan Nabi dan para sahabatnya bukanlah hal yang mudah. Nabi dan para sahabatnya sering mendapatkan ancaman dan perlakuan kasar dari kaum musyrikin. Orang-orang musyrik merasa terancam dengan dakwah Nabi. Mereka merasa takut jika pengikutnya selama ini akan meninggalkannya. Jika pengikut selama ini akan meninggalkannya, bahkan sebagian tokoh kafir Quraisy merasa takut kehormatannya akan hilang jika banyak yang menerima dakwah Nabi. Semakin hari, ancaman dan kekayaan kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya semakin kejam. Bahkan nyawa mereka pun terancam. Dalam kondisi seperti itu, mereka diperintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah. Kaum muslimah Mekah berpindah ke Yatsrib atau Madinah untuk memohon perlindungan. Pada waktu itu pengikut Rasulullah SAW di Madinah juga banyak kaum muslimin yang menyambut kedatangan kaum muslimin Mekah disebut kaum Ansar. Sedangkan muslimin Mekah yang hijrah disebut kaum Muhajirin. Kaum Ansar menganggap kaum Muhajirin sebagai saudara semuslim. Mereka sangat menyayangi kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin mendapat perlindungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama berhijrah. Bahkan kaum Ansar mau berbagi tempat tinggal dengan kaum Muhajirin. Kaum Ansar memberikan makanan kepada kaum Muhajirin. Ikatan persaudaraan antara umat Islam di Madinah terjalin kokoh. Rasulullah SAW mempersaudarakan antara keduanya berikat ikatan kasih sayang. Mereka hidup bahu-membahu membangun Madinah. Rasulullah SAW selalu menginginkan agar kita selalu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Allah akan menyayangi seseorang yang menyayangi dan melindungi orang lain. Rasa kasih sayang membuat hidup terasa indah. Selesai, guys.
Terima kasih ya guys udah nonton sampai akhir. Alhamdulillah Alma sudah membaca banyak cerita. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe, share sebanyak-banyaknya, dan komen. Makasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut ya videonya dah.